Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul mengikuti presentasi pada hari ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Teori Sosial Linguistik, Ibu Jatut Jaga Pramesari, MPD, yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Firdaus Setiawan, selaku moderator kelompok 5 yang akan membantu jalannya presentasi pada hari ini. Lalu adapun anggota kelompok saya yaitu Ambon Belanusa, Nurini Aisyah, Elbina Berliani Sukma, Lisa Dwi Sakira, Zadiana Amila Anasa. Baik, saya Ambon Balanusa akan menjelaskan tentang variabel pembelajaran bahasa. Sosiolinguistik merupakan pondasi linguistik pendidikan yang terdiri atas variasi bahasa, interaksi dengan menggunakan berbagai bahasa, adanya gender, etnisitas, dan jaringan sosial sebagai dasar penggunaan bahasa yang beragam. Masyarakat multilingual dan munculnya kontak bahasa. Spolsky tahun 2008 halaman 66-76. Selain itu, sosiolinguistik juga menelaah bahasa yang dipengaruhi oleh masyarakat. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Spolsky tahun 1998 halaman 1 yang menyebutkan bahwa sosiolinguistik adalah bidang yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat sosial, antara penggunaan bahasa dan struktur sosial di mana pengguna bahasa tersebut hidup. Pengajaran merupakan interaksi belajar dan mengajar. Pengajaran berlangsung sebagai suatu proses saling mempengaruhi antara pengajar dan siswa. Di antara keduanya terdapat hubungan atau komunikasi interaksi. Pengajaran merupakan suatu pola yang di dalamnya tersusun suatu prosedur yang direncanakan. Ampera tahun 2010 halaman 6. Slide berikutnya yaitu variabel pembelajaran bahasa. Yang pertama yaitu peserta didik. Menurut ketentuan Undang-Undang RI nomor 2020 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan di masa depan. Proses pembelajaran memiliki dua dimensi. Satu, aspek kegiatan siswa. Apakah kegiatan yang dilakukan siswa bersifat individual atau bersifat kelompok? Dua, aspek orientasi guru atas kegiatan siswa. Apakah difokuskan pada individu atau kelompok? Berdasarkan dua dimensi yang masing-masing memiliki dua kutub tersebut, terdapat 4 model pelaksanaan dalam pembelajaran yang meliputi yang pertama ada self-study, yaitu kegiatan siswa dilaksanakan secara individual dan orientasi guru dalam mengajar juga bersifat individu. Model ini memusatkan perhatian pada diri siswa yang bertujuan agar siswa dapat memusatkan perhatian oleh dirinya sendiri dan juga diarahkan oleh bantuan dari luar, yaitu guru. Yang kedua, ada mengajar tradisional. Model ini memiliki aktivitas sosial bersifat individual dan orientasi guru mengarah pada kelompok. Pada model ini, kegiatan utama siswa adalah mengajar dan mendengar dan mencatat apa yang dijelaskan oleh guru. Seberapa jauh siswa mendengar apa yang dijelaskan oleh guru tergantung pada ritme guru membawakan ceramah itu sendiri. Yang ketiga, model persaingan. Model ini memiliki aktivitas yang bersifat kelompok tetapi orientasi guru bersifat individu. Model ini menekankan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Semua siswa harus aktif dalam kegiatan kelompok tersebut. Yang keempat dan terakhir yaitu kooperatif kolaboratif. Model ini memiliki aktivitas siswa yang bersifat kelompok dan orientasi guru juga bersifat kelompok. Model ini secara khusus menekankan kerjasama di antara para siswa. Kegiatan siswa diarahkan untuk mencapai tujuan bersama yang telah menjadi konsensus di antara mereka. Konsensus ini didasarkan pada nilai-nilai yang dihayati bersama. Baik, saya Zediana Milanasa ingin menjelaskan tentang pendidik. Dalam proses pembelajaran, ada 3 fungsi utama guru dalam pembelajaran, yaitu sebagai perencana atau planner, pelaksana dan pengelola atau organizer, dan penilai atau evaluator. Gary Welling dan William Hickinson menggambarkan peran guru sebagai pemberi stimulasi kepada siswa dengan menyediakan tugas-tugas pembelajaran yang terancang dengan baik untuk meningkatkan perkembangan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Berinteraksi dengan siswa untuk mendorong keberanian, mengilhami, menantang, berdiskusi, dan berbagai untuk menjelaskan, menegaskan, merefleksi, menilai, dan merayakan perkembangan, pertumbuhan, dan keberhasilan siswa. Menunjukkan manfaat yang diperoleh dari mempelajari suatu pokok bahasan, berperan sebagai seseorang yang membantu, seseorang yang mengarahkan dan memberi penegasan, seseorang yang memberi jiwa dan mengilhami siswa dengan cara membangkitkan rasa ingin tahu, rasa antusias,
dan rasa gairah dari seorang pembelajar yang berani mengambil resiko. Dengan demikian, guru berperan sebagai pemberi informasi dan juga fasilitator. Guru berperan sebagai pengajar. Salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh guru di sekolah adalah memberikan pelayanan kepada para siswa agar mereka menjadi siswa atau anak didik yang selaras dengan tujuan sekolah tersebut. Guru juga berperan sebagai pembimbing, dan guru memberikan bimbingan dan bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum terhadap sekolah, keluarga, dan serta masyarakat. Peranan guru dianggap dominan menurut Dr. Rusman, MPD, diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada guru sebagai demonstrator. Melalui perannya sebagai demonstrator, guru hendaknya menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dan mengembangkannya, karena hal ini akan sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Yang kedua ada guru sebagai pengelola kelas. Dalam perannya sebagai pengelola kelas atau learning manager, guru hendaknya mampu melakukan penanganan kepada kelas, karena kelas merupakan lingkungan yang perlu diorganisasi. Yang ketiga ada guru sebagai mediator dan fasilitator. Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup untuk media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Begitu juga guru sebagai fasilitator. Guru hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang kiranya berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar, baik yang berupa narasumber, buku teks, majalah, ataupun surat kabar. Dan yang terakhir ada guru sebagai evaluator. Guru sebagai evaluator yang baik, guru hendaknya melakukan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau tidak. Apakah materi yang diajarkan sudah dikuasai atau belum oleh siswa, dan apakah metode yang digunakan sudah cukup tepat. Terima kasih. Terima kasih. Saya Albina Berliana Sukma akan melanjutkan dari variabel pembelajaran bahasa, yaitu ada bahan pelajaran. Bahan pelajaran adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Suatu bahan pelajaran memuat materi, pesan atau isi mata pelajaran yang berupa ide, konsep, prinsip, kaidah, atau teori yang tercakup dan sesuai, serta informasi lain dalam pembelajaran. Bahan pelajaran merupakan seperangkat materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahan pelajaran merupakan segala bentuk bahan, baik informasi, alat, maupun teks yang telah disusun secara sistematis dan menarik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan bahan pelajaran, memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi secara utuh. Maka tak heran jika keterampilan mengembangkan bahan ajar merupakan bagian paling penting dalam kompetensi seorang pendidik agar materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Penyusunan bahan pelajaran pun tak lepas dari adanya tujuan. Tujuan penyusunan bahan pelajaran ialah untuk membantu siswa dalam mempelajari sesuatu, menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran, dan sebagai media agar kegiatan pembelajaran menjadi menarik. Selanjutnya yaitu tujuan pelajaran. Tujuan pelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan arah yang ingin dituju dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Seperti yang telah disebutkan oleh David E. Kapel dan Edward L. Dejanuska, bahwa tujuan pembelajaran merupakan sebuah deklarasi yang detail yang dikemukakan dalam sikap dan dimanifestasikan dalam bentuk tulisan agar bisa dicerna dengan baik dan bisa menjadi hasil yang diinginkan. Penyusunan tujuan pembelajaran sangatlah penting dalam rangkaian pengembangan desain pembelajaran. Tanpa tujuan yang jelas, pembelajaran akan menjadi kegiatan tanpa arah, tanpa fokus, dan menjadi tidak efektif. Terima kasih. Baik, saya Lisa Dwi akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu asas-asas belajar. Yang pertama, psikologis anak didik. Landasan psikologi pendidikan merupakan salah satu landasan yang penting dalam pelaksanaan pendidikan, karena keberhasilan pendidik dalam menjalankan tugasnya sangat dipengaruhi oleh pemahamannya tentang peserta didik. Oleh karena itu, pendidik harus mengetahui apa yang harus dilakukan kepada peserta didik dalam setiap tahap perkembangan yang berbeda dari bayi hingga dewasa. Secara psikologis,
Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara sadar dari hasil interaksinya dengan lingkungan. Semua kegiatan belajar melibatkan ingatan. Jika kita tidak dapat mengingat apapun pengalaman kita, maka kita tidak dapat belajar. Seringkali kita lupa, padahal sesuatu yang kita lupakan belum tentu hilang dari ingatan. Refleksi dari pengalaman belajar di sekolah menunjukkan bahwa sesuatu yang pernah dipelajari sungguh-sungguh bisa menjadi lupa. Ingatan dapat digali kembali dengan cara merangsang otak. Ada beberapa kebutuhan yang kita ketahui, yaitu yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Petty tahun 2009 mengungkapkan bahwa kebutuhan fisiologis terdiri dari makanan, air, udara, dan sebagainya. Apabila kebutuhan fisiologis dipenuhi, maka siswa tidak akan tertekan secara fisiologis. Sebaliknya, apabila kebutuhan fisiologis tidak dipenuhi, maka siswa akan merasa kelaparan, kehausan, dan sebagainya. Kedua, ada kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman meliputi rasa bebas dari luka dan terluka, keamanan, stabilitas, dan lain sebagainya. Apabila kebutuhan siswa akan rasa aman terpenuhi, maka siswa akan merasa aman secara fisik. Rasa aman terpenuhi mendorong siswa merasa aman secara psikologis. Sebaliknya, apabila kebutuhan siswa akan merasa aman tidak terpenuhi, maka siswa akan merasa cemas. Yang ketiga ada kebutuhan rasa memiliki, dimiliki, dan cinta. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta dan afeksi, untuk memiliki dan dimiliki seutuhnya. Apabila kebutuhan rasa memiliki, dimiliki terpenuhi, maka siswa akan dapat mencintai diri mereka dan orang lain. Siswa juga akan percaya kepada teman-teman dan memberi kebebasan. Sebaliknya, apabila kebutuhan rasa memiliki, dimiliki tidak terpenuhi, maka siswa akan merasa kesepian, ditolak, dan tidak dimiliki. Selanjutnya ada kebutuhan dihargai. Kebutuhan ini meliputi harga diri, semangat untuk meraih penghargaan, kekuatan dan rasa percaya diri, cukup untuk merasa mampu menangani suatu hal sendiri. Apabila kebutuhan dihargai terpenuhi, maka siswa akan merasa percaya diri, percaya kepada diri sendiri, dan menghormati diri sendiri. Siswa siap untuk mengambil risiko dan mencoba sesuatu yang baru. Apabila kebutuhan dihargai tidak terpenuhi, maka siswa akan takut dikritik, takut akan kegagalan, dan mengambil risiko. Sebagai contoh, siswa merasa takut di situasi baru. Yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk membuat aktual mengenai potensi yang dimiliki. Hal tersebut diikuti oleh pertumbuhan dan perkembangan pribadi dengan diikuti hasrat dan minat-minat individu. Ekspresi diri dan tindakan kreatif butuh untuk ditelusuri untuk suatu identitas dan kebermaknaan hidup. Apabila kebutuhan aktualisasi diri terpenuhi, maka siswa akan memiliki semangat untuk tumbuh dan berkembang hingga mencapai pada nilai-nilai yang tertinggi. Siswa menjadi kreatif, positif, dan energetik. Memiliki semangat untuk melakukan kontribusi yang berguna, memiliki rasa ingin tahu dan terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru, memiliki semangat untuk mengembangkan identitas. Apabila kebutuhan aktualisasi diri tidak terpenuhi, maka siswa akan merasa bosan, siswa merasa hidupnya tidak berharga, siswa memiliki kecenderungan untuk menghindari tumbuh dan berkembang. Saya, Nurini Aisyah, akan menjelaskan tentang materi linguistik. Pada hakikatnya, ilmu bahasa atau linguistik identik dengan pengajaran bahasa. Memang harus diakui bahwa antara keduanya terdapat jalinan yang sangat erat. Teori linguistik itu sendiri dipilahkan untuk memungkinkan seorang guru bahasa memperoleh pengetahuan bagaimana menerapkan teori-teori linguistik itu dalam pengetahuan bahasa. Bahwa orang yang mahir dalam bahasa tidak menjamin kalau dia orang yang bisa mengajarkan bahasa kepada orang lain. Pengajaran bahasa tujuan utamanya yaitu mencapai hasil pengajaran bahasa. Murid menguasai bahasa sasaran sebagai alat komunikasi dengan baik. Oleh karena itu, linguistik sangat berperan penting dalam pengajaran bahasa yang bertujuan agar siswa dapat terampil komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi. Adapun kegunaan linguistik dalam pengajaran bahasa yaitu yang pertama, teori linguistik memberikan informasi tentang struktur dan fungsi sistem bahasa itu secara umum kepada guru bahasa. Yang kedua, baik secara langsung atau tidak, teori linguistik tentang pemerolehan bahasa mempengaruhi perkaidahan pengajaran bahasa. Yang ketiga, sebuah deskripsi bahasa akan menyadarkan guru tentang struktur bahasa yang akan diajarkan,
dan dengan itu dapat meningkatkan kualitas isi linguistik dalam pengajaran bahasa. Dan yang keempat, deskripsi bahasa juga memberi guru suatu pengetahuan tentang unit-unit unsur seperti fonem, morfem, takmem, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pengajaran bahasa. Tujuan pengajaran bahasa harus dikaitkan dengan tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, status politis bahasa yang dipelajari, dan fungsi-fungsi bahasa yang diperlukan. Yang pertama, ada tujuan pendidikan nasional di Indonesia adalah membentuk manusia Pancasila yang seutuhnya. Yang kedua, tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai dalam lembaga-lembaga kependidikan tertentu. Tujuan pendidikan atau pengajaran bahasa Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan atau pengajaran bahasa Indonesia pada tingkat sekolah dasar yaitu agar para siswa dapat bernalar, berkomunikasi, dan menyerap atau menyampaikan kebudayaan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, pendidikan atau pengajaran bahasa daerah pada tingkat SD dan sekolah menengah yaitu agar siswa dapat melakukan interaksi dengan menggunakan bahasa daerah. Yang ketiga, pendidikan atau pengajaran bahasa asing pada tingkat sekolah menengah yaitu agar siswa dapat berinteraksi dengan menggunakan bahasa asing. Status bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Jadi, bahasa Indonesia adalah bahasa yang harus digunakan dalam situasi resmi, kenegaraan, dan bahasa yang harus digunakan penutur intrabangsa. Bahasa Indonesia harus menjadi salah satu identitas secara nasional. Bahasa daerah yaitu bahasa ibu atau bahasa pertama bagi sebagian besar rakyat Indonesia adalah bahasa yang dapat digunakan dalam interaksi intrasuku, baik dalam situasi resmi maupun tidak bersifat kedaerahan. Sekian, terima kasih. Fungsi-fungsi kebahasaan. Dalam menentukan tujuan, pengajaran adalah fungsi-fungsi bahasa yaitu yang pertama, fungsi penalaran adalah bahwa bahasa itu dapat digunakan untuk berpikir secara baik. Yang kedua, fungsi interpersonal. Fungsi interpersonal untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, yaitu anggota masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, fungsi kebudayaan adalah fungsi bahasa untuk menerima dan mengungkap kebudayaan, termasuk mengenai bidang keilmuan dan teknologi. Meskipun banyak pakar lain yang mengemukakan adanya berbagai fungsi bahasa lainnya, kiranya fungsi penalaran, fungsi interpersonal, dan fungsi kebudayaan atau pendidikan inilah yang harus secara intensif diberikan kepada siswa. Dengan menguasai ketiga fungsi ini, maka fungsi-fungsi lain akan dapat diketahui dan dikuasai.